Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurul Aziz, Teknik Informatika Universitas Partai Agartha. Saya akan menjelaskan rangkaian dan implementasi SIP. Implementasi penerapan desain. Implementasi SIP berhasil, maka kita harus menyiapkan dari penentuan desain yang akan dijalankan. Penetapan ini harus serius atas kesepakatan pihak-pihak terkait untuk membuat suatu rancangan SIP itu sendiri, agar tidak adanya keraguan dalam proses pengerjaan SIP. Adapun tujuan dari rangkaian SIP yaitu mengintegrasikan laporan antara bagian-bagian sehingga bagian terkait tidak terputus-putus atau berhubungan tidak terpisah. Mempercepat penyampaian informasi untuk mengambil keputusan, di mana ini adalah manajemen yang berkaitan dalam proses itu sendiri. Meningkatkan kinerja perusahaan agar bisa menaikkan potensi kinerja perusahaan itu sendiri. Adapun kemampuan atau kompetensi tersendiri, yaitu satu adalah pangan teknologi, di mana pangan teknologi itu adalah bagian SIP yang akan dijalankan. Sedangkan pangan sains adalah ilmu matematika, ilmu sains, dan ilmu fisika, dan ilmu umum pada umumnya yang terkait dengan kegiatan SIP itu sendiri. Pangan etika organisasi, di mana adalah seseorang manajemen atau sekelompok orang yang terkait atau mampu menginterpretasikan proses berjalannya SIP itu sendiri. Pakar seni atau budaya. Mengapa harus ada pakar seni dan budaya? Di sini kita harus ketahui bahwa pakar seni dan budaya diambil agar proses pendesainan itu sendiri, di mana proses pendesainan SIP itu sendiri terkait dengan seseorang yang akan mengerjakannya, maka kita harus dapat melakukan pakar seni dan budaya. Adapun pakar filsafat dan etika, di mana seseorang atau sekelompok orang organisasi yang menginterpretasikan desain itu sendiri, desain untuk SIP itu tersendiri. Ini adalah proses dan perancangan rangkaian SIP, di mana yaitu pertama, mempelajari SIP yang sedang berjalan atau berlaku, di mana kita harus mengetahui apakah di sini sudah menjalankan proses SIP atau belum. Jika belum, kita bisa langsung melangkah untuk membuat SIP baru. Jika ada, kita harus mengecek dulu apa-apa yang harus diubah, apa-apa yang harus dihentikan sebelum kita melanjutkan proses SIP tersebut. Kedua, di sini sudah menjelaskan menempatkan SIP yang akan disentuh, di mana di sini tujuannya untuk setelah kita mengetahui adanya terjadinya proses SIP sebelum kita membuat SIP baru, di mana kita harus menghentikan bagian-bagian SIP yang akan mengganggu atau yang mempersulit pekerjaan kita. Tiga, adalah membuat penyesuaian SIP, di mana sini kita adalah sudah mengetahui, di mana di atas sudah diketahui adalah penghentian SIP itu sendiri. Maka ketiga itu menyesuaikan SIP, di mana kita harus ada yang jelaskan di sini sudah dijelaskan, bahwa di kedua itu sudah menjelaskan untuk menghentikan. Berarti ketiga itu berarti kita harus mengubah bagian-bagian SIP yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Maka terjadinya adalah pengubahan SIP baru atau SIP selanjutnya. Sistem analog informasi sesuai SIP. Sistem analog adalah bagian-bagian di mana kita sudah mencatat bagian-bagian SIP yang akan diubah atau yang dihentikan, dan bagian-bagian apa saja yang harus diperbaiki dalam pembuatan SIP selanjutnya. Programmer yang bekerja untuk membuat SIP yang sesuai dengan dasar desain yang sudah dibuat oleh sistem analog.
Kenapa seorang pengusaha harus membuat program SIP sesuai dengan dasar desain? Karena sebelumnya kita sudah mengetahui SIP yang sedang berjalan sudah memiliki desain tersendiri. Maka jika kita ingin membuat SIP baru, maka kita harus mengetahui dari sistem analisa tersebut apa-apa saja sih yang sudah ada di sana dan apa-apa saja sih yang harus kita perbaiki. Di mana juga di sini sistem comprehensive yang sudah selesai. Maksudnya dari sini yaitu adalah sudah selesai semua rangkaian yang harus kita lakukan dari awal, yaitu mengecek SIP yang berlaku dan menghentikannya. Maka di terakhir ini kita akan mempersiapkan untuk pembuatan proses SIP selanjutnya. Adapun teknologi yang digunakan yaitu adalah paket software, di mana paket software adalah paket-paket SIP yang sudah berjalan. Seperti yaitu adalah Zahir Communication dan lain-lainnya. Manajemen berbasis data, di mana semua data-data dari SIP sebelumnya sudah ada di manajemen data SIP tersebut, yang dimana kita contoh sistem yang dipakai adalah Microsoft Quinster Communication System dan lain-lainnya. Dan teknologi internet dan informasi, di mana kita harus mengetahui di mana digunakan kedua ini, itu internet dan informasi. Internet sedangkan yang sekarang yang kita menggunakan di mana-mana, kita menggunakan internet itu sendiri. Kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya internet. Sedangkan informasi di situ sudah jelas kan SIP-nya sudah berjalan, maka informasi dari SIP sebelumnya sudah harus masuk di teknologi kan. Maka dari informasi sebelumnya yang kita dapat, kita bisa mengolah data-data yang akan digunakan sebelum kita melanjutkan ke proses SIP selanjutnya. Teknologi jaringan, di mana teknologi jaringan ini digunakan untuk merancang desain yang sudah diterapkan, desain SIP yang sudah siap diprogram dari ketiga teknologi sebelumnya yang sudah diterangkan. Menginterpretasikan SIP, menginstal SIP baru, yaitu di mana kita membutuhkan CD untuk menginstal Windows atau aplikasi SIP baru itu. Membuat modul-modul, di mana membuat modul sama seperti 7 layer yang biasa kita pelajari di sistem jaringan, di mana modul-modul adalah menyusun bagian-bagian yang akan masuk di SIP tersebut. Setelah membuat susunan dan masuk ke sistem SIP baru, maka kita melakukan uji jalan SIP baru. Di mana menguji jalan SIP baru, kita melakukan itu dengan menginput apa yang sudah ada di modul-modul. Kita melakukan prosesnya apakah sudah sesuai atau tidak. Jika dalam proses pengujian perjalanan SIP sudah sesuai dengan, kita melakukan pemantauan, di mana melakukan pemantauan adalah kepala manajemen atau pihak terkait yang setuju untuk memantau kegiatan SIP yang dilakukan oleh beberapa karyawan beberapa orang yang sedang melakukan uji coba SIP baru, memperbaiki dan menyempurnakan. Di mana di sini adalah kita sudah memantau, berarti kita harus melakukan perbaikan atau penyempurnaan, di mana perbaikan di bagian-bagian apa saja yang harus diperbaiki atau diubah untuk menyempurnakan jalannya SIP tersebut. Melakukan finishing atau finansial, di mana sini sudah fix, berarti sistem analog itu sudah bisa dipakai secara umum untuk semua hal sesuai dengan sistem analog. Ini adalah contoh yang saya dapat, itu adalah desain dan implementasi sistem.
di mana di sini sudah dijelaskan bagian atas atau bagian paling atas adalah menganalisa sistem. Di bawah menganalisa sistem, dasar sistem kompensasi, di mana ada menyiapkan yang pertama adalah mengeksekusi antes sistem, di mana kita mengeksekusinya, kita harus tahu, oh ini sudah ada desainnya, berarti kita harus menyiapkan apa lagi. Kedua adalah mendeskripsikan desain, berarti sini kita sudah membuat rangkaian desain tersebut. Terus menyiapkan laporan desain sistem komunikasi, di mana menyiapkan laporan desain berarti sudah ada struktur, di dalam struktur sudah ada bagian-bagian harus yang sudah siap untuk masuk di sistem analog SIP baru. Di bawah penyiapan desain ada juga desain fisik, di mana desain fisik adalah bentuk gambar desainnya. Terus di bawah desain itu kita berlanjut di implementasi atau komunikasi, di mana di sini adalah kita memperbaiki atau mengubah dan menyempurnakan desain fisik yang sudah dibuat. Yang terakhir ada operasi dan pemeliharaan, di mana kita sudah menggunakan sistem tersebut dan kita memelihara agar sistem terus berjalan sesuai keinginan. Sekian dan terima kasih. Mohon saran dan kritikannya apabila ada salah dalam penyebutan atau catatan yang saya buat. Mohon berkenan untuk mengikut mengomentarinya agar saya bisa belajar lebih baik. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.